Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 11 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ziva Zahriani, seperti biasa pemirsa sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Samosir menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pangasean Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu senilai 6,1 miliar rupiah. Pasca penetapan tersebut, Kejaksaan Negeri Samosir menahan kedua tersangka dan ditahan di Lapas Kelas 3 Pangururan selama 20 hari. 2 orang yang telah ditetapkan Kejari Samosir sebagai tersangka terlibat dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pangasean Sitamiang di Kecamatan Onan Runggu. Kedua orang tersebut diantaranya inisial SS, sebelumnya masih bertugas pada Dinas PUTR Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir selaku pejabat pembuat komitmen dinas. Tersangka lainnya HS selaku Wakil Direktur CV Nabila sebagai pemenang tender pekerjaan proyek rekonstruksi jalan senilai 6,1 miliar rupiah dari anggaran dana alokasi khusus pada tahun 2021 lalu. Dari pemeriksaan petugas penyelidikan menemukan 2 alat bukti yang cukup kuat saat kedua tersangka diperiksa pada Jumat malam. Dan Kejaksaan Negeri Samosir langsung menahan kedua tersangka di Lapas Kelas 3 Pangururan selama 20 hari ke depan. Kasipitsus Kejari Samosir Fajar Ronald Hari Pasaribu mengatakan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan guna memperlancar penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara ini baru 2 tersangka yang ditetapkan, SS selaku pejabat pembuat komitmen dan HS selaku Wakil Direktur CV Nabila yang mana sebagai pelaksana proyek tersebut. Memang pemeriksaan ini masih berlanjut, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi pihak-pihak yang kami periksa ataupun ada pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pekerjaan dana DAK tahun 2001 sebesar 6 miliar 129 juta dari pekerjaan rekonstruksi Jalan Pangasean Sitamiang. Dari penetapan tersangka, kasus tersebut berpotensi bertambahnya tersangka lainnya dan Kejari Samosir telah melakukan pemanggilan terhadap orang yang terlibat agar kooperatif selama masa penyelidikan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi kejar-kejaran kurir narkoba membawa 10 kg sabu-sabu di tebing tinggi digagalkan Sat Narkoba Polrestabes Medan dan aksi tersebut sempat terekam warga serta menjadi perhatian akibat proses penangkapannya yang cukup dramatis. Dalam rekaman video yang sempat direkam warga, tepatnya di Jalan Tamrin, Kelurahan Gambir, Kota Tebing Tinggi, terlihat dengan mengendarai mobil berwarna putih. Pelakunya berupaya kabur dikejar polisi. Sebelum berhasil kabur, mobil pelaku sempat menabrak beberapa sepeda motor dan mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pelaku yang berupaya kabur akhirnya kandas di tangan polisi, tepatnya di Jalan Pusara Pejuang, di mana pelaku menabrak sebuah bak sampah yang ada di pinggir jalan. Kendaraan mobil yang terhenti membuat pelaku langsung turun dari dalam mobil dan berusaha kabur. Melihat pelakunya hendak kabur, polisi kemudian langsung mengejar dan akhirnya berhasil diamankan. Dari penangkapan pelaku, polisi kemudian langsung menggeledah seluruh isi dalam mobil dan menemukan beberapa bungkus ukuran kecil berwarna hitam diduga narkotika. Bungkusan yang ditemukan polisi jenis sabu-sabu tersebut diperkirakan sebanyak 10 kg. Salah seorang saksi Tondi Harhab mengatakan mobil pelaku menabrak bak sampah ditangkap polisi membawa narkoba dibungkus dalam bentuk bal. Kejadian gimana tadi bang awalnya? Dari arah sana nih, mau lari ke sana. Ada motor Avanza warna hitam, dia mau motong nggak dapat, poncong hantam kemari. Diantamnya bak sampah nih bang ya? Bak sampah dihantam baru lompat lari ke sana, dikejar polisi dari belakang. Dikejar ini kenapa deh bang? Bawa narkoba kan.
Narkoba bang? Setahu abang ada berapa banyak bang? Yang dibuka ya ada 10 bal. Yang dibuka aja, yang dibuka ada 10 bal. Diduga narkoba tuh bang, jenis apa bang? Sabu. Sabu bang. Sabu. Jadi berapa orang pelaku dalam mobil itu bang? Sendiri, cuma satu orang nih. Cuma sendiri. Dari peristiwa ini, pelaku bersama barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, diterpa hujan beserta angin puting beliung, sejumlah atap rumah warga di kawasan Medan Krio mengalami rusak parah hingga merusak sejumlah tanaman. Beginilah kondisi kediaman warga, tampak sejumlah atap rumah rusak akibat diterpa angin puting beliung di Jalan Pelita, Sebras Sekata, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang kemarin. Hujan disertai angin puting beliung ini terjadi pada sore hari menjelang malam. Dari peristiwa ini warga sempat panik saat angin kencang menggulung sejumlah atap rumah warga hingga listrik pun ikut padam. Akibat cuaca buruk ini sejumlah atap rumah warga rusak dan nyaris terbang di bawah angin. Kondisi kerusakan dampak dari angin puting beliung pada rumah warga diantaranya terjadi pada seng atap rumah lepas hingga kerangka atap rumah nyaris lepas dari dinding rumah. Salah seorang warga komplek Medan Krio Asri, Rizal, mengatakan saat hujan terjadi dirinya sedang berada di dalam rumah bersama keluarganya. Rizal sangat bersyukur angin puting beliung tidak merusak seluruh rumah warga yang berada di komplek tempat tinggalnya. Saya kebetulan rumahnya di sini ngelihat anginnya itu muter-muternya luar biasa. Syukur aja nggak begitu lama, sekitar waktu 1 atau 2 menit kejadian. Kondisi hujan Pak? Kondisi hujan, tapi hujannya nggak begitu deras. Berarti angin sama hujannya? Anginnya luar biasa kencangnya, muter-muter sekitaran 1 sampai 2 menit. Untuk komplek ini berapa banyak Pak kira-kira yang Kurang lebih rusak? 4-5 rumah yang kena sampai atapnya roboh. Ada 4. Korban nggak ada Pak? Korban nggak ada. Selain rumah warga yang rusak akibat diterpa hujan beserta angin puting beliung, sejumlah tanaman milik warga juga turut rusak. Pemirsa, warga Desa Mulyorejo menolak oknum pemerintah daerah yang diduga telah menjual Jalan Persatuan untuk kepentingan pribadi. Warga Desa Mulyorejo menolak keras dengan adanya dugaan jual beli aset jalan milik negara di Desa Mulyorejo, Sunggal kemarin. Lokasi jalan desa tersebut yang memiliki luas sepanjang sekitar 200 meter dengan lebar 2 meter tersebut bernama Jalan Persatuan. Jalan tersebut keberadaannya sudah sejak lama hingga puluhan tahun silam dipergunakan sebagai akses warga sekitar yang terletak di Dusun 2. Seiring dengan waktu dan pertumbuhan pembangunan, kini telah diapit oleh 2 bangunan pabrik sarung tangan dan ironisnya jalan desa yang merupakan aset milik Pemkab Deli Serdang justru pernah ditutup dengan alasan tanah telah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan peristiwa ini warga telah mendatangi pihak kecamatan untuk mempertanyakan persoalan yang menimpa warga Mulyorejo. Namun hingga saat ini belum menemukan titik terang dan warga tetap menolak adanya jual beli tanah jalan desa tersebut yang kabarnya dihargai senilai 1,6 miliar. Penolakan tersebut dilakukan warga untuk kepentingan umum. Salah seorang warga, Samsul Harahap, mengatakan asal muasal Jalan Persatuan tersebut merupakan tanah yang diwakafkan oleh warga untuk kepentingan umum dimanfaatkan sebagai akses jalan. Saya tidak tahu persis, cuman dengar-dengar kabar katanya. Karena data sama saya nggak ada. Sampai dengan sekarang kalau ini katanya mau dijual, datanya kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah pernah diupayakan Latexindo ini menutup jalan ini dengan seng. Lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu lah ya. 4 minggu yang lalu. Puasa itu bulan puasa. Janganlah ditutup lah. Langkah apa yang sudah diambil Pak? Loh, kita kan berupaya kepada pihak yang berwenang. Kalaulah ini katanya memang sudah dijual, katanya ya, sudah diganti rugi oleh laki, janganlah. Ya kan, karena ini kan akses kami, kan ini untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi kita. Terima
kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting memberikan apresiasi kepada puluhan peserta yang mengikuti program TOBK SNBT Online Akbar yang diselenggarakan Generasi Zenius Inspiratif dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting pada kegiatan penyerahan hadiah juara TOBK SNBT Akbar Genzi yang diikuti ratusan siswa SMA di Medan. Bertempat di Gedung Bimbingan Belajar Generasi Jenius Inspiratif Jalan DI Panjaitan nomor 153 di Medan kemarin. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Baskami Ginting memberikan simpati kepada bimbel Genzi yang dikelola secara profesional dengan tenaga muda yang kompetensi dalam mencerdaskan anak bangsa dalam menggapai prestasi. Perkembangan bimbel Genzi dirasakan semakin berkembang dengan kehadiran siswa didik yang terus bertambah, di mana tahun lalu sebanyak 606 siswa Genzi lulus SNBP dan SPAN PT KIN 2023 di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Keberadaan bimbel Genzi sangat berperan besar untuk dunia pendidikan, terutama mempersiapkan talenta muda dalam bersaing setiap tahapan seleksi yang saat ini terstandarisasi dan berbasis komputer. Di akhir sambutannya, Baskami Ginting mengucapkan selamat dan sukses kepada 10 peserta TOBK SNBT Online Akbar Genzi yang berhasil dengan nilai tertinggi, di mana pemenang mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. Untuk hal yang begini nih, saya akan bawa nanti ke dinas provinsi supaya ini harus dilaksanakan setiap sekolah dan rutin. Karena ini membangun otak jadi jenius semua ini. Nah, karena orang-orang milenial nanti ke depan ini sudah makin mantap dia cuma pemikirannya. Ya, dia bukan soal hadiahnya, tapi kita membangun supaya orang anak-anak sekarang jangan lagi kena narkoba. Ya, itu harapan kami. Saya sukseslah ini acara begini biarpun kecil, tapi mutunya sangat luar biasa. Direktur Bimbingan Belajar Generasi Jenius Inspiratif Jamso Haryono mengatakan, Genzi merupakan bimbingan belajar tatap muka berbasis teknologi online yang mengkreasikan sistem belajar antara tatap muka dan daring yang memberikan kiat cara belajar agar peserta dapat meraih nilai terbaik. Kehadiran bimbel Genzi diharapkan mampu menjadi solusi bagi talenta muda yang ingin mempersiapkan diri menghadapi persaingan masuk sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi favorit tanah air. Nah, kami dari Genzi tentu melaksanakan ini dengan niat supaya siswa-siswi di Kota Medan lebih siap. Dan kami dari Genzi juga setelahnya siap menjadi mitra belajar dari siswa-siswi yang ada di Medan. Kita akan belajar, berlatih bersama sesuai dengan mata pelajaran yang di sekolah, tetapi skolastik kita ajarkan dari kelas 10 atau sejak dini dengan harapan tadi supaya mereka lebih siap. Ke depan akan kita buat lagi kegiatan-kegiatan apakah berbau tryout seperti ini atau juga olimpiade dan Pemirsa, pembagian bantuan berupa beras dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog kepada penerima PKH dan BPNT diselenggarakan di halaman kantor pos Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan jumlah penerima 716 keluarga penerima manfaat. Bantuan berupa beras, masing-masing penerima mendapatkan 10 kg bagi warga Kecamatan Porsea yang terdiri dari 14 desa 3 kelurahan. Untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg tersebut, pihak kantor pos telah melakukan pembagian surat undangan kepada warga masyarakat melalui kepala desa masing-masing yang ada di Kecamatan Porsea. Warga yang telah mendapatkan surat undangan dapat langsung datang ke kantor Porsea untuk menukarkannya dengan membawa kartu keluarga dan KTP untuk kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Berdasarkan kelengkapan berkas, petugas kantor pos akan melayani para warga yang hendak menerima bantuan beras 10 kg untuk dibawa pulang. Kepala kantor pos Porsea, Nixon Pane, mengatakan bahwa kegiatan pagi ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Warga juga nampak gembira dengan adanya program tersebut.
Dalam pelaksanaan pembagian beras dari Bulog kepada PKH dan BPNT tetap mengikuti prosedur pengambilan yang telah ditentukan. Ya betul Pak, ini ada bantuan pangan untuk dari Bulog 10 kilo per kakak Pak. Itu nanti kita proses dengan verifikasi KTP sama kakaknya, lalu kita proses foto dan kemudian masyarakat ambil berasnya langsung. Untuk satu kecamatan ini, Kecamatan Korsea, ada kurang lebih 716 karung Pak. Tampak terlihat warga penerima bantuan beras Bulog sangat gembira dan bantuan yang diberikan dapat meringankan kehidupan masyarakat. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, jumlah jamaah haji lansia Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mencapai 2.914 orang sehingga metode pelayanan haji di embarkasi Medan diterapkan dengan ramah lansia sesuai dengan program pemerintah pusat. Panitia penyelenggara ibadah haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara terapkan pelayanan ramah lansia di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelayanan lansia terhadap jamaah haji ini diprioritaskan melihat jumlah jamaah haji lansia di Provinsi Sumatera Utara ada sebanyak 2.914 orang. Pelayanan ramah lansia dilakukan memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah haji lansia dalam menjalankan ibadah haji. Pelayanan jamaah haji terus berjalan di mana pada kloter 1 asal Kabupaten Mandeling Natal, Provinsi Sumatera Utara telah diberangkatkan sebanyak 359 orang dan disusul dengan kloter 2 asal Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 357 jamaah. Selanjutnya pada kloter ketiga akan diberangkatkan sebanyak 360 jamaah dari Kabupaten Karo dan Asahan. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Zulfan Effendi mengatakan pihaknya telah menerapkan pelayanan ramah lansia dengan metode one-stop service atau pelayanan satu atap. Jadi dari data Siskohat namanya ya, sistem komputerisasi haji terpadu, itu dari mulai data kabupaten sampai pusat itu Sumatera Utara ya, lanjut usia dengan usia 65 tahun ke atas itu jumlahnya tahun ini ya 2.914 orang. Ya untuk di kloter 3 ini sekitar 10% lah ada jemaah lansia 65 tahun ke atas. Warga asal Kabupaten Asahan bernama Latifa mengungkapkan kesenangannya dapat berangkat haji pada tahun 2023. Perasaan kita gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat saya dipanggil. Bu, bagaimana nanti di Arab Saudi kan mengingat saat ini kan usia Ibu sudah bukan muda lagi begitu lansia gitu ya. Apa persiapan yang Ibu lakukan? Persiapan kita berserah kepada Allah. Tagline Haji Ramah Lansia pada pelaksanaan Haji 2023 yang digaungkan Menteri Agama Republik Indonesia harus diterapkan dan dilaksanakan sejak di tanah air hingga tanah suci. Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis sapi mulai meningkat dengan cara memesan langsung kepada peternak. Beginilah aktivitas lokasi peternakan sapi jelang Hari Raya Idul Adha, di mana peternak sapi sudah mulai melakukan penggemukan terhadap sapi ternaknya yang telah dipesan oleh pembeli. Meskipun Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum terbebas dari penyakit kuku dan mulut. Peternak ini juga melakukan perawatan secara intensif dengan memberikan perawatan khusus agar kondisi ternak sapi mereka tetap sehat saat akan dikorbankan. Perawatan yang diberikan nantinya diharapkan memiliki daging yang cukup banyak dan terhindar dari wabah penyakit mulut dan kuku. Sementara itu terkait harga sapi di Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitan, Labuhan Batu Selatan mencapai hingga 12
hingga 13.500.000 per ekornya. Salah satu peternak lembu, Ruslan, mengatakan untuk tahun ini sudah 4 ekor sapi dipesan untuk kurban, sedangkan tahun sebelumnya hanya 3 ekor lembu saja yang laku terjual. Penjual lembu itu ya cuman lah ya kan, kadang ada yang nyari, ada yang enggak, yang apa ya, yang pasti ada yang jual lah. Ya. Untuk tahun ini Pak, udah berapa yang terjual lembu gitu ini Pak untuk kurban? 4. Tahun sebelumnya Pak? Tahun sebelumnya 3. Tuh ini Pak, sapi kurban ini berapa per ekornya? 12 ke 13,5. Jadi kalau sapi yang sudah bisa dikurbankan itu apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya giginya ini yang rahang ini agak-agak ompong atau gimana lah. Sekarang kita Jawa ompong, tapi kalau orang bahasa nasional nggak tahu aku gimana bilangnya. Oh, itu berarti sudah bisa untuk dikurbankan ya Pak? Bisa, umur 2 tahun lebihnya itu. Peternak berharap kepada pemerintah agar memberi bantuan berupa vaksin dan vitamin agar sapi korban terhindar dari wabah penyakit. Pemirsa, dalam upaya menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara dan Aceh 2024 mendatang, sejumlah alumni mahasiswa sekota Binjai dan Langkat melaksanakan turnamen sepak bola. Sepak bola persahabatan yang digelar di lapangan alun-alun Selabat Kabupaten Langkat ini guna menyambut Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 mendatang yang akan digelar di Kota Medan dan Aceh sebagai tuan rumah. Untuk itu seluruh insan olahraga di Sumatera Utara harus solid dan kompak dalam menyongsong event nasional tersebut. Hal itu karena kesuksesan pelaksanaan PON ke-21 merupakan memiliki peran yang besar dari insan olahraga bersama aparat pemerintahan dalam hal mendukung atlet berprestasi. Selain itu, kegiatan sepak bola persahabatan ini juga sembari mencari bibit muda berbakat dalam seluruh cabang dunia olahraga, khususnya yang ada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Sepak bola persahabatan ini diikuti dari berbagai kalangan usia dengan kategori 40 tahun ke bawah yang didukung oleh pemerintahan Kabupaten Langkat. Event sepak bola ini merupakan ajang silaturahmi bagi para insan olahraga guna menyongsong pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 12 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi cuaca Senin 12 Juni 2023. Untuk pagi hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 98% dengan angin bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 10 Juni 2023 tidak ada. Demikian perakiraan cuaca Minggu 11 Juni 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi lintas Andalas kita awali dari Provinsi Lampung. Pemirsa, Sungai Waibelu di Kecamatan Kota Agung Barat kembali meluap usai diguyur hujan deras kemarin. Akibatnya garis sempadan tepi sungai terkikis dan hampir mencapai pemukiman warga. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus mengakibatkan volume Sungai Waibelu di Pekon Banjarmasin kembali meluap. Meningkatnya volume air diakibatkan hujan deras pada Kamis malam kemarin. Selain dampak hujan, Sungai Waibelu yang kerap meluap ini diakibatkan pertemuan dua sungai, yakni Waibelu dan Waiawi, sehingga ketika hujan datang air meluap ke permukiman warga.
Tingginya debit air dan arus yang deras juga membuat garis sempadan atau tepi sungai tergerus, sehingga air nyaris masuk ke pemukiman warga di daerah Pedukuhan Perengahan Pekon Negara Batin. Warga khawatir air akan menggenangi rumah mereka karena jarak antara sungai dengan perumahan hanya 3 meter. Sementara Sekretaris Desa Pekon Banjarmasin Tanggamus Mahdin mengatakan, pihak Pekon telah mengusulkan bantuan pembangunan tanggul sungai sepanjang 1.500 meter. Namun belum mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Tanggamus. Semalam, Pak. Semalam sampai mana airnya? Sampai dapur saya, Pak. Sampai Naik dapur. dia. Naik. Nah, jadi Harapan saya, Pak, terutama kepada Ibu Bupati, Ibu Haja Dewi Handayani, saya minta segera ditanggul, walaupun tanggul darurat ini bahaya. Soalnya di rumah ini ada nyawa anak-anak saya. Jadi saya minta segera mungkin, secepat mungkin ini harus diproses, Pak. Ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya, Pak. dari pihak kecamatan sudah pernah melakukan cross check di lapangan? Sering, Pak, sering sekali. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Ya, memang pada beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir. Namun kami dari pemerintahan Pekon sudah berupaya mengajukan proposal bantuan penanggulan dari Wai Belu sampai dengan Wai Awi Banjarmasin itu sepanjang 1.500. Bahkan proposal sudah 1 tahun yang lalu kita naikkan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Mahdin berharap tanggul penahan tanah di Sungai Wai Belu dapat diprioritaskan mengingat lokasi tersebut rawan terjadi banjir serta rawan naiknya hewan reptil ke permukaan saat banjir datang. Abid, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian pipa milik Pertamina di Musi Banyu Asin ditangkap. Kedua ditangkap saat bersembunyi usai melakukan aksi kejahatan. Dua pelaku pencurian pipa Pertamina, NM dan WA, warga asal Desa Ramba, Kecamatan Babat, Supat, Musi Banyu Asin. Polisi membekuk keduanya saat tengah bersembunyi di sebuah gubuk yang tak jauh dari tempat tinggal mereka usai melakukan aksi pencurian pipa di kawasan Pertamina Ramba Camp. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti ratusan meter pipa Pertamina yang sudah dipotong-potong. Pihak Pertamina mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kami melakukan pengejaran dan didapatilah tersangka sedang duduk di suatu gubuk yang kebetulan tidak jauh dari rumah tersangka. Nah, karena setelah kami cari 1 kali 24 jam, alhamdulillah ketemu di dekat rumahnya. Dia kembali, mungkin ada sesuatu hal yang mau diambil, jadi kami lakukan penggerebekan di situ. Nah, pipa ini dilakukan penggesekan sama mereka. Dilakukan gesekan bergantian, sebanyak 3 orang ini bergantian menggesek sepanjang lebih kurang 5-6 meter. Nah, kemudian mereka simpan itu di dalam sungai, Pak. Karena di situ ada sungai di bawahnya, disimpan di bawah situ. Jadi orang tidak mengetahui kalau pipa tersebut hilang, Pak. Nah, setelah dilakukan patroli baru ketahuan pipa itu hilang dan kami lakukan penindakan, Pak. Saat ini pihak kepolisian masih memburu 1 pelaku yang berhasil kabur. Pencuri pipa dijerat pasal 363 KUHP dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, sebanyak 13 calon jemaah haji asal Provinsi Bengkulu belum melakukan pelunasan biaya perjalanan haji. Mereka termasuk dalam bagian kuota tambahan calon haji Bengkulu sebanyak 142 orang. Dari kuota haji tambahan sebanyak 142 orang, 13 orang calon jemaah haji diantaranya belum melakukan pelunasan biaya haji sebesar 21 juta rupiah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu membuka masa pelunasan biaya haji selama 3 hari, mulai 8 hingga 12 Juni 2023. Calon jemaah yang tidak membayar tambahan biaya dipastikan gagal berangkat haji tahun ini. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar Provinsi Bengkulu memenuhi kuota tambahan yang tersedia, calon jemaah diminta segera melakukan pelunasan. Para jemaah kuota haji tambahan tergabung dalam kloter 17 Padang. Mereka akan masuk asrama haji per 21 Juni mendatang dan akan berangkat keesokannya.
Proses pelunasannya berdasarkan keputusan Dirjen itu mulai hari ini tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni itu melakukan pelunasan. Dari kuota tersedia, alhamdulillah kuotanya kan kita di 142, kemudian cadangan di 142 juga, jadi 2 kali lipat. Nah, fungsinya itu supaya kalau ada 142 yang kuota masuk, itu ada mengundurkan diri, maka 142 lagi cadangan itu untuk menutupi. Insya Allah terpenuhi. Provinsi Bengkulu sendiri mendapat kuota haji sebanyak 1.778 orang. Per 11 Juni mendatang, calon haji mulai berangkat menuju embarkasi Padang. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ziva Zahrianis, terima kasih dan sampai jumpa.